like a bird on a tree. I'm just sitting here. Terhormat Bapak Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Desda Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jendebera atau yang diwakili pada hari ini oleh Kepala Seksi OP Ibu Yusuf Mahendrita, yang terhormat Bapak Ibu Unsur Forkopimda Kabupaten Sopeng, yang terhormat Bapak Ibu anggota KPSDA Wilayah Sungai Walanai Cendranai, Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap Wilayah Sungai Walanai Cendranai. Pada tahun 2019 ini kami harapkan adanya sumbangan pemikiran dari seluruh pihak, terutama anggota TKPSDA, guna mencari solusi yang baik atas permasalahan banjir yang terjadi di wilayah ini. Akhirnya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Pokja pembahasan isu strategis banjir di Kabupaten Sopeng, Kabupaten Wajo, dan Kabupaten Sidrap wilayah Sungai Walanai Cendranai tahun 2019 secara resmi dibuka. Tempatkanlah kami dan semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Muka yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. You and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. Memfasilitasi itu. Nah, ini juga tanda yang namanya tanggung jawab dari seorang pimpinan, dia kamu harus melaksanakan perintah itu. Ya. Biasanya memang PU begitu. Kalau memang dilihat tidak ada lagi bisa, ya PU saja. Sudah kita siapkan pulangnya dan lain sebagainya. Sehingga tadi baru disampaikan, kamu mau pilih lagi saya di sini. Ya, saya di sini menjawab bersama hubungan jemput di perbatasan Pak Menteri bersama dengan Pak Dirjen untuk hadir di Kabupaten Sopeng, sehingga ya, sekali lagi beliau mohon maaf tidak bisa langsung bersama dengan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ini sudah berharap Allah Subhanahu Wa Taala banyak pada hari ini karena iman kesehatan murid. Meant to be great outdoors, forever free. Dibanding simpai Pak bisa sekali lipat. Jadi kalau kita bikin simpai terus kita pengadaan festival itu bisa 1:100, 1 kilo banding 100 kilo. Ya, itu kalau kita beli. Tapi kalau kita perbanyak sendiri bisa lebih murah lagi. Ya saya kira itu bisa dikompai Pak. Jadi Bapak dari Balai begini masukan. Dan ini sebenarnya bukan penyebab utama
yang mengakibatkan banjir di Kabupaten Sopeng. Yang pertama itu adalah sungai meluapnya Sungai Walanai. Yang kedua adalah Danau Tempe. Kalau Sungai Walanai itu sepanjang kecamatan khusus untuk di laut, baik itu kelurahan dari kecamatan Liliaja, mulai dari atas Liliaja, kemudian masuk ke kecamatan Laut, Capenge yang paling terparah, kemudian di Kebo, ini masuk di Kebo. Jadi kita lihat ini Desa Barat ini di Liliaja, ini bagian Sungai Walanai yang paling parah itu adalah pasar Penikisan. Tapi apabila di atas tidak ada turun hujan, itu kadang-kadang bisa bertahan sampai 1 minggu itu tidak ada masalah. Sungai Walanai Cendranai. Next. Nah, ini peta untuk lahan kritis Sungai Walanai Cendranai. Ini ada persentase yang di bawah 51,03 hektar. Kita ada di Sopeng, Bone, Indrekan, Luwuk, dan Tanah Toraja. Nah, selanjutnya penyebab dari kejadian itu terjadinya erosi dan sedimentasi, yaitu ketidakmampuan danau untuk menampung aliran pada musim hujan, diperburuk penumpukan sedimen akibat pengunduran hutan di daerah. Yang pada dasarnya mereka komitmen untuk menangani persoalan-persoalan yang ada pada pesisir sungai. Namun sayang sekali bahwa ini saya tidak tahu apa masalahnya sehingga perubahan-perubahan kepemimpinan itu juga merubah kebijakan-kebijakan. Masih baru, masih belajar. Nanti bulan 9 yang lalu tanggal 12 kami diberikan amanah sebagai Kepala Dinas PSDA Kabupaten Bone. Baik, saya lanjutkan. Setelah berada di sini, saya juga banyak bertanya kenapa, karena memang Kabupaten Bone yang mempunyai luas 4.559 kilometer persegi, dengan daerah yang cukup luas seperti itu terdapat 2 aliran daerah aliran sungai yang ada di dalamnya, yaitu Walanai, Cendranai, dan Jenebera. Pencemaran juga, seperti kita tahu bahwa tanaman itu hampir seluruhnya merupakan pengendali pencemaran, karena dia menyerap zat-zat yang ada di dalam air atau di danau itu ada yang disebut dengan phytoremediation, ada yang phytoremediation. Nah, itu yang perlu kita lihat, kita cari kira-kira bagaimana tanaman ini bisa diuji coba. Mungkin itu yang perlu kita garis. Merekomendasikan supaya tidak ada konspirasi, supaya dilaksanakan sesuai dengan peran masing-masing. Tetap kita usul dan apa yang kita lakukan sesuai dengan peran kita, bahwa membuat rekomendasi. Rekomendasinya apa? Adalah supaya ditegakkan peran masing-masing, penegakan hukum kan. Kita berbicara masalah banjir, tentu ini adalah kejadian alam yang sejak dulu ada, Pak. Kalau yang tercatat dalam sejarah itu sejak zaman Nabi Nuh, ribuan tahun yang lalu, namanya itu banjir selalu ada. Namun di masa-masa lampau itu sebenarnya nenek moyang kita itu menyikapi itu adalah kejadian yang biasa-biasa saja. Sudah ada kesadarannya karena di tahap kedua dan tahap ketiga tidak ada lagi Pak. Tidak ada lagi pulau seperti omongan Bapak tadi itu berupa tanggul sekeliling danau. Saya kira itu betul. Kalau persoalan sedimennya, karena alasannya kemarin di mana mau dibuat sedimennya, cari, dibiayai, ya, cari solusinya. Makanya persoalan Pak, mohon maaf tadi, persoalan tadi rencana besar Pak Bupati, ya pasti kita
kita koordinasikan semua instansi yang terkait ya. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit memang ada 1, 2 sampai beberapa perencanaan yang bisa kita realisasikan secara bersama-sama. Jadi tetap kita harus optimis. Kemudian yang terakhir Pak, kami mengharapkan memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas PSDA Kabupaten Buayo, kayaknya balai harus memang lebih terbuka Pak, sedikit untuk melakukan komunikasi 2 arah. Kenapa? Ada beberapa kendala juga yang kemarin kami hadapi pada saat. Terus yang terkait dengan penelitian yang dilakukan sama Nippon Koi, nanti coba kita lihat lagi kembali Pak, apakah memang program rencananya dari balai apa sudah mengikuti seperti ini. Mungkin itu yang kami bisa dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang air cukup untuk memenuhi kebutuhan TPD intake PDAM Balukan sepanjang tahun. Kemudian kita masuk ke DI Padang Sapa gedungnya. Ini adalah ketersediaan dan ini adalah kebutuhan air untuk irigasi yang kuning, yang hijau untuk pemeliharaan sungai. Perkiraan dari BMKG mengenai musim nanti di tahun 2020. Bahwa kebutuhan air untuk irigasi sidrap itu sudah lari dari apa ya, kalau kita mengatakan begini, kalau kita punya musim tanam Oktober Maret kemudian April September itu sudah tidak bisa kena dengan kondisi air yang ada di masing-masing DI. Berupa hilir termasuk cetak sawah, sehingga hal ini kita tidak bisa tidak bisa proteksi lagi, kita tidak bisa atur lagi bahwa lahan yang bisa dibikin sawah, dilarang bikin sawah, pasti tidak Melakukan, itu belum diberlakukan, masih dibuatkan aturan-aturannya. Mungkin demikian ini Pak, singkat, makasih Pak Ketua, kayaknya saya tertarik sekali, makasih. Daripada bendung, fungsi bendung sendiri kan untuk menaikkan elevasi air. Jadi yang kita utamakan di sini bagaimana supaya air bisa mengalir secara gravitasi. Tapi mungkin yang saran Bapak tadi ini mungkin bisa juga untuk supaya ketersediaan air kita lebih, mungkin maksud Bapak ya. Tapi nanti mungkin akan jadi perhatian buat kami kepada POB-nya, bagaimana supaya dia bisa mengoperasikan bendung tersebut. Dan juga untuk pengangkatan sedimennya nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan yang sudah diperhitungkan dalam sistem. Jadi semua perubahan yang tidak ada dalam sistem kita belum perhitungkan Pak. Sedangkan ini yang ada dalam sistem, nah ada yang defisit. Nah jadi kalau ada pemanfaat yang tidak mengajukan dulu izin untuk membuka sistem yang baru,
stakeholder yang desa Tinggi ini tahu persis ya saya kira ya, dan saya kira itu sudah ada alat tertentu ya. Jadi ada petugas posnya yang memantau, tapi itu kan besok pagi dia baru mencatat tinggi curah hujan. Jadi untuk pendeteksi dini dari banjir ini kita perlu alat yang dia sudah hidrometeorologi itu terkait dengan apa, yaitu yang ada di udara. Nah ini iklim, cuaca, ya. Nah kemudian yang terakhir yaitu hidrogeologi. Hidrogeologi itu terkait dengan apa? Terkait dengan informasi terkait air tanah, di bawah tanah. Nah inilah yang harus kita pahami bersama. Perlu adanya tanaman penguat tebing sebagai pengendali banjir, pengendali pencemaran air. Nah, terkait langsung disebut itu tanaman tertentu. vetiver, vetiver. Bagaimana vetiver? kebutuhan air di setiap penggunaan secara optimal, meminimalkan dampak kemarau terhadap target penggunaan.